Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Baik, Bapak Ibu semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah di sore hari ini, di malam hari ini kita bisa bertemu secara virtual. Alhamdulillah, insya Allah semoga dalam keadaan yang sehat. Baik, mengawali kegiatan pertemuan hari ini atau tutorial webinar pada malam ini. Suaranya nggak jelas, Bapak. Ya, suaranya jelas. Ya, baik. Suara saya sudah terdengar belum? Suaranya selalu mantul. Baik. Suaranya jadi menggema. Ya, baik, kita lanjutkan ya, Bapak Ibu. Alhamdulillah di kesempatan hari ini, nah kita insya Allah kita lanjutkan dengan kegiatan tutorial webinar ya. Untuk malam hari ini akan saya coba paparkan sedikit ya berkaitan dengan evaluasi pembelajaran dan asesmen perkembangan anak usia dini. Ini untuk mata kuliah asesmen perkembangan anak usia dini. Nah, mahasiswa PG PAUD Universitas Terbuka. Nah, untuk tujuan perkuliahan pada dasarnya di mata kuliah ini atau di pembelajaran hari ini yaitu memahami konsep evaluasi dan asesmen anak usia dini, menjelaskan prinsip evaluasi pada pendidikan anak usia dini, menyusun perencanaan asesmen, serta nanti kita bisa merancang evaluasi pembelajaran. Kemudian tujuan berikutnya kita bisa menyusun kisi-kisi penilaian, memahami domain kemampuan, serta bisa menggunakan kata kerja operasional atau KKO ya, yang biasa disebut dengan KKO. Nah, sebelumnya kita bahas sedikit ya tentang evaluasi. Nah, sebenarnya evaluasi itu apa? Di tutorial pertama ya, nah kita sudah bahas. Nah, evaluasi adalah proses sistematis untuk mengetahui keberhasilan pembelajaran. Evaluasi dilakukan untuk melihat perkembangan anak secara menyeluruh, tidak hanya hasil, tetapi juga pada proses belajar anak. Itu adalah evaluasi, dilakukan secara menyeluruh. Untuk fokus evaluasi PAUD, nah ini meliputi perkembangan anak secara holistik, nah proses pembelajaran yang berlangsung serta kebutuhan stimulasi anak sesuai tahap perkembangannya. Jadi yang kita lakukan berarti fokusnya perkembangan anak. Gitu. Berikutnya asesmen. Nah, bedanya apa dengan evaluasi? Kalau asesmen adalah proses pengumpulan informasi tentang perkembangan anak melalui berbagai teknik penilaian. Ini adalah asesmen. Jadi pengumpulan data untuk mengumpulkan informasi berkaitan dengan perkembangan anak. Nah, proses ini membantu guru memahami kemajuan setiap anak secara individual dan menentukan langkah stimulasi yang tepat. Nah, adapun asesmen PAUD ini bersifat alami, artinya sesuai dengan kondisi nyata. Nah, kemudian bermakna, artinya memberikan informasi yang memang di situ penting, informasi yang berharga. Nah, kemudian berkelanjutan. Nah, artinya dilakukan terus-menerus atau continue, menyenangkan, artinya tidak membebani anak,
Nah, enjoyful learning, serta sifatnya adalah kontekstual, sesuai dengan lingkungan belajar anak. Mohon Bapak Ibu yang masih belum mute suaranya, nah boleh di mute dulu suaranya, dimatikan dulu mic-nya ya. Nah, berikutnya tentang perbedaan ya. Nah, evaluasi dan asesmen. Nah, sebenarnya apa sih? Nah, di pertemuan 1 atau tutorial webinar 1 ya, di web 1 kita sudah bedakan. Jadi intinya ini hanya diulas sedikit saja. Nah, kalau evaluasi itu menentukan keberhasilan pembelajaran. Menentukan keberhasilan, fokusnya pada hasil dan proses, itu evaluasi. Dilakukannya di akhir atau bisa juga selama kegiatan pembelajaran. Dan kalau evaluasi itu sifatnya umum. Beda dengan asesmen. Kalau asesmen itu kan penilaian. Kita bisa lakukan untuk mengumpulkan informasi perkembangan. Nah, fokusnya apa? Kalau asesmen ini fokusnya pada perkembangan anak. Kalau evaluasi kan fokusnya pada hasil atau proses pembelajaran. Kalau asesmen ini fokus ke perkembangan anak. Kemudian kalau asesmen ini dilakukan terus-menerus. Nah, tidak hanya sekali dua kali. Nah, kemudian bersifat spesifik atau individual. Nah, ini bisa kita lakukan. Berikutnya tentang hakikat evaluasi ya. Nah, kalau evaluasi ini sebenarnya kan keunikan pada setiap anak. Jadi anak itu kan memang beragam ya. Nah, berarti evaluasi itu yang ditekankan ya keunikan setiap anak. Nah, pengapain yang berikutnya adalah pengamatan perilaku nyata. Nah, kemudian pembelajaran yang menyenangkan, pengembangan potensi anak dan penilaian proses perkembangan. Tuh. Jadi catatan penting ya yang perlu kita harus ketahui. Jadi anak ini sebenarnya tidak boleh ditekan secara akademik gitu. Karena apa? Nah, itu bukan hanya evaluasi gitu ya. Nah, tetapi di situ lebih ke memaksakan gitu ya, memaksakan kepada anak ya, terutama di akademik saja. Padahal anak itu punya keunikan yang lain, punya potensi yang lain, punya kemampuan yang lain. Nah, berikutnya prinsip evaluasi yang ada di PAUD ya. Nah, ini yang jelas adalah edukatif, otentik, objektif, akuntabel, transparan, berkesinambungan, seluruh, individual, bermakna, dan sistematis. Nah, lalu apa sih itu edukatif? Nah, ini prinsip edukatif dan otentik ya. Kalau edukatif, ini penilaian memberikan manfaat bagi perkembangan anak. Jadi contohnya, guru memberikan apresiasi atas usaha anak. Nah, bukan hanya hasil akhirnya, tapi anak ini selama proses mengikuti pembelajaran, itu diapresiasi usahanya. Jadi tidak hanya ditentukan hasil akhirnya saja. Itu adalah prinsip edukatif. Nah, jadi selama proses pembelajaran, prosesnya, nah itu juga diapresiasi. Itu prinsip edukatif. Kesedangkan prinsip otentik ini penilaian dilakukan pada aktivitas nyata anak. Nah, contohnya apa? Misalkan mengamati anak saat bermain bersama teman-temannya di lingkungan sekolah. Jadi memang benar-benar yang diamati ya memang saat anak beraktivitas itu. Itu adalah otentik. Jadi bukan kita mengada-ada gitu ya, mengada-ada nilainya anak-anak bukan ya, tetapi berdasarkan pengamatan apa yang dilakukan oleh anak gitu ya, atau aktivitas anak gitu. Berikutnya prinsip objektif dan akuntabel. Nah, objektif, nah ini berdasarkan fakta yang dapat diambil secara langsung, bukan terhadap asumsi atau perasaan guru terhadap anak gitu. Kalau tadi otentik kan memang nyata ya, sesuai dengan aktivitasnya. Nah, kalau objektif ini diamati secara langsung, tetapi di situ bukan berdasarkan asumsi atau perasaan guru terhadap anak. Kemudian akuntabel, nah ini penilaian dapat dipertanggungjawabkan. Nah, artinya bisa dibuktikan dengan nyata, misalnya dengan foto kegiatan, atau misalnya portofolio, atau bisa juga dengan catatan observasi, dan juga hasil karya anak.
Ini adalah akuntabel, artinya bisa dipertanggungjawabkan. Tuh. Kok bisa anak saya dapat sekian misalnya. Nah, boleh ditunjukkan tuh. Nah, kita sebagai guru, nah tunjukkan. Oh inilah anaknya dapat nilai sekian gitu ya. Nah, itu karena kegiatannya selama mengikuti pembelajaran ada portofolionya lah ini. Jadi bisa ditunjukkan. Oh, fotonya ada ini ya. Kemudian pengamatan langsung juga pernah kita lakukan misalnya seperti ini seperti ini. Jadi memang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan, bukan merupakan asumsi kita saja. Berikutnya prinsip berkesinambungan dan menyeluruh. Nah, berkesinambungan artinya penilaian dilakukan terus-menerus sepanjang proses pembelajaran, bukan hanya di akhir. Jadi memang terus-menerus ya. Nah, guru mengamati dan mencatat perkembangan anak secara konsisten untuk mendapatkan gambaran utuh pertumbuhan anak. Jadi yang diamati itu ya eh, anak masing-masing gitu ya, bukan hanya satu dua, tetapi secara keseluruhan. Nah, dan diamati secara konsisten gitu ya. Biar apa? Biar kita bisa mendapatkan gambaran yang utuh tentang pertumbuhan anak tadi. Kemudian yang berikutnya adalah menyeluruh, artinya mencangkup semua aspek perkembangan anak, yaitu nilai agamanya dan nilai moralnya seperti apa. Kemudian dari segi fisiknya seperti apa, motoriknya misalnya, kognitif, bahasa, sosialnya bagaimana, emosionalnya, dan seninya bagaimana. Jadi semua aspek itu dilakukan. Jadi perkembangan anak ini sudah bisa apa, dari aspek sosialnya seperti apa, aspek bahasanya seperti apa, kemudian fisik motoriknya seperti apa. Itu jadi menyeluruh, bukan hanya satu aspek saja. Nah, setiap aspek dinilai secara seimbang untuk memahami perkembangan anak secara holistik. Nah, jadi memang dilakukannya itu ya menyeluruh gitu. Berikutnya prinsip individual, bermakna dan sistematis. Nah, jadi kalau individual artinya penilaian memperhatikan keunikan setiap anak atau setiap individu. Jadi tidak secara merata gitu ya. Nah, apalagi setiap anak itu kan punya potensinya masing-masing. Maka penilaian pun juga harus memperhatikan keunikannya atau kemampuan yang dimilikinya. Kemudian bermakna artinya apa? Memberikan manfaat nyata bagi perkembangan. Jadi ada manfaatnya itu. Jadi penilaian ini dilakukan biar apa? Biar anak ini misalkan berkembang kognitifnya misalnya. Nah, dan sistematis artinya dilakukan secara terencana dan terstruktur. Nah, berikutnya tentang tujuan evaluasi dari PAUD. Nah, untuk tujuan evaluasinya, yang pertama adalah mengetahui perkembangan anak secara menyeluruh. Ini adalah tujuan evaluasi. Mengetahui keberhasilan pembelajaran yang telah dilaksanakan, dan juga menentukan tindak lanjut yang dapat digunakan untuk stimulasi anak. Itu adalah tujuannya. Kemudian memberikan informasi pada orang tua tentang perkembangan anak secara berkala. Bisa dilaporkan pada orang tua, serta menentukan kebutuhan stimulasi yang sesuai dengan tahap perkembangan setiap anak. Nah, jadi anak-anak kan berbeda ya, nah tahap perkembangannya. Nah itulah yang disampaikan ke orang tua. Nah sudah sejauh mana perkembangan si anak ini. Dilaporkan pun secara berkala. Bisa saja hari ini kita lakukan penilaian, nah kemudian di 6 bulan mendatang, nah pasti akan berbeda. Nah perkembangannya. Nah, misalnya seperti itu. Nah, berikutnya untuk fungsi evaluasi. Nah, evaluasi ini fungsinya untuk apa? Yang pertama adalah fungsi diagnostik, artinya mengetahui hambatan perkembangan anak sehingga dapat diberikan intervensi yang tepat untuk mendukung tumbuh kembang optimal. Maksudnya apa? Kalau kita tahu sudah sejauh mana anak ini bisa, nah atau mungkin ada yang kurang bisa misalkan, nah kurang bisanya itu di mana gitu ya. Kemudian kita lakukan intervensi, maksudnya kita lakukan bimbingan gitu ya. Nah bukan secara negatif bukan ya. Nah tetapi kita lakukan pendampingan atau pembelajaran individual misalnya itu agar anak ini bisa berkembang ya, tumbuh kembangnya itu bisa optimal. Berikutnya fungsi penempatan, artinya menempatkan anak sesuai dengan kemampuan dan tahap perkembangannya agar pembelajarannya ini lebih efektif dan bermakna. Nah, itu fungsi evaluasi. Dengan kita tahu
kita bisa tempatkan anak gitu ya, sesuai dengan kemampuannya. Fungsi perbaikan adalah memperbaiki strategi pembelajaran berdasarkan hasil evaluasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak. Ini fungsi perbaikan, memperbaiki strategi pembelajarannya. Ya, sudah tepat belum kita sebagai guru dalam melakukan penilaian misalnya kepada si anak gitu. Nah, untuk kekurangannya di mana gitu ya, itu kan berarti nanti bisa untuk perbaikan. Termasuk untuk mengukur keberhasilan, menilai efektivitas pembelajaran. Nah, sudah pas belum pembelajarannya? Sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran belum? Itu adalah fungsi dari evaluasi. Nah, makanya ada karakteristik ya yang harus kita pahami. Ini khusus PAUD ya. Karena apa? PAUD ini kan berbeda dengan tahap selanjutnya atau mungkin di tingkat pendidikan dasar ya. Nah, kalau evaluasi PAUD ini karakteristiknya adalah yang pertama itu bersifat holistik, artinya menilai seluruh aspek perkembangan anak. Nah, jadi yang dinilai itu ya keseluruhan. Gitu. Yang kedua berbasis bermain. Nah, penilaian dilakukan melalui aktivitas bermain karena anak PAUD itu kan dunianya bermain gitu ya. Jadi sebenarnya ya bermain sambil belajar sambil bermain. Nah, kita mau ngambil nilainya gimana? Yo, bisa dengan permainan gitu ya, aktivitas bermain. Oh, dia perkembangan motoriknya misalkan sudah meningkat misalnya. Nah, itu bisa dilakukan dengan bermain. Kemudian fleksibel. Nah, artinya menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan anak. Nah, sudah sejauh mana anak ini bisa, nah atau yang belum bisa kita lakukan perbaikan misalnya sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kontekstual, artinya sesuai dengan lingkungan dan budaya anak. Kemudian kualitatif ini lebih menekankan deskripsi daripada angka. Jadi kalau anak PAUD itu dikasih angka 80, nah ini 80 ini sudah tahu apa gitu ya, sudah sejauh mana ini anak ini bisa. Tetapi kalau dalam bentuk deskripsi, nah ini bisa lebih tereksplor gitu ya, yang kemampuan yang sudah bisa mana, yang belum mana, nah itu nanti akan terlihat gitu ya. Oh ini motoriknya yang lebih berkembang dominan misalnya. Kemudian mengutamakan proses, jadi fokusnya itu pada proses belajar, bukan hanya hasil belajar. Jadi prosesnya juga ternilai gitu ya. Nah ini untuk teknik asesmennya. Nah teknik asesmen yang bisa kita lakukan ya, yang di jenjang PAUD ini, nah yang pertama adalah observasi, bisa kita lakukan pengamatan ya pada anak, bisa juga dengan catatan anekdot, nah kemudian checklist, nah kemudian bisa juga portofolio, nah kemudian unjuk kerja serta wawancara. Ini bisa kita lakukan ya. Observasi itu seperti apa gitu ya? Apakah hanya pengamatan biasa saja? Nah, observasi ini dilakukan dengan mengamati perilaku anak secara langsung dalam kegiatan sehari-hari. Jadi yang kita amati perilaku anak. Nah, jenis observasi ini meliputi observasi bebas, artinya tanpa panduan khusus, bisa kita lakukan sewaktu-waktu misalnya, nah atau secara umum, secara klasikal di kelas misalnya. Atau bisa juga observasi terstruktur, artinya ada panduan. Nah, oh ini kita mau observasi aspek misalkan sosialnya gitu ya, melalui permainan misalnya. Ada panduannya itu. Kemudian ada juga observasi partisipatif. Nah, ini guru ikut terlibat dalam kegiatan. Itu misalkan dengan bermain atau mungkin dengan kegiatan di luar kelas misalnya. Kemudian kelebihan metode observasi ini menghasilkan data nyata dari perilaku anak yang sesungguhnya. Jadi memang nggak direkayasa karena memang mengamatinya secara langsung sesuai dengan kondisi anak dan karakteristik masing-masing anak, serta dapat menangkap momen perkembangan yang tidak terduga dalam situasi alami itu. Jadi bisa kita terjun langsung ya, nah bisa kita amati secara langsung, nah biar kondisinya itu memang real ya, nah sesuai dengan data nyata dari perilaku anak. Kemudian berikutnya catatan anekdot gitu ya. Catatan anekdot adalah catatan singkat ya. Jadi namanya anekdot ini ya catatan singkat, berupa catatan singkat tentang apa? Tentang perilaku penting anak yang terjadi secara spontan
Nah, contohnya ini, Rani membantu temannya mengambil pensil tanpa diminta. Nah, ini bisa dilakukan ya dengan anekdot gitu ya. Tuh. Jadi anak itu nggak diminta gitu ya, tetapi mengambilkan pensil temannya itu bisa kita tulis tuh di catatan anekdot. Jadi fungsinya untuk apa? Untuk mengetahui perkembangan sosial emosional anak gitu. Kemudian mencatat perilaku unik dan bermakna. Jadi yang kadang nggak dilakukan kok hari ini dilakukan. Nah, bisa kita tuliskan di catatan anekdot. Nah, kemudian bisa juga untuk dokumentasi perkembangan berkelanjutan. Oh, ini sudah bisa ini. Nanti kedepannya di-upgrade lagi misalnya. Termasuk bisa bahan komunikasi ya, bisa digunakan untuk bahan komunikasi dengan orang tua. Itu catatan anekdot. Berikutnya checklist dan portofolio. Nah, checklist artinya daftar indikator perkembangan anak yang digunakan untuk memantau pencapaian setiap aspek perkembangan secara sistematif dan terstruktur. Nah, adanya daftar perkembangannya, ada indikatornya ya, yang di situ sudah tercapai belum, gitu. Atau yang belum yang mana bisa kita lakukan dengan checklist ya, gitu. Sesuai dengan indikator yang kita sesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian portofolio. Nah, portofolio ini kumpulan hasil karya anak yang meliputi ada gambar, ada kolase, misalkan juga foto kegiatan di sekolah misalkan, atau saat bermain, saat belajar di luar kelas misalkan, outing dan lain sebagainya. Dan hasil tulisan awal sebagai bukti perkembangan anak. Nah, biasanya kan ketika anak didik masuk di awal ya, itu kan pasti ada perkembangan tahap awalnya. Nah, nanti selama 1 tahun, nah itu kan sudah ada bukti portofolionya. Nah itu. Nah ini yang bisa digunakan juga untuk sebagai bahan laporan juga pada orang tua. Kemudian yang berikutnya adalah unjuk kerja dan wawancara. Nah, unjuk kerja artinya penilaian berdasarkan aktivitas anak. Nah, contohnya ada menari, menyanyi, meronceng. Nah, ini menilai keterampilan secara langsung. Jadi memang yang dinilai adalah unjuk kerjanya siswa, aktivitas anaknya, gitu ya, aktivitas anak ya, yang kita nilai ya berupa keterampilannya. Kemudian wawancara. Nah, wawancara ini bisa dilakukan kepada anak ya ataupun orang tua. Tujuannya untuk menggali informasi tentang perkembangan anak dan juga bisa untuk membangun komunikasi yang baik. Tuh, misalkan ada masukan dari orang tua seperti apa. Nah, bisa kita terapkan juga. Itu kan dengan wawancara gitu. Atau mungkin dari pihak yang lain, dari kepala sekolah misalnya, atau mungkin dari guru yang lain, atau mungkin dari stakeholder yang lain misalnya. Berikutnya tentang perencanaan asesmen. Nah, jadi asesmen ini, nah kan memang harus kita rencanakan secara baik ya, secara matang. Nah, tujuannya biar hasil yang kita harapkan itu memang benar-benar optimal. Perencanaan asesmen ini artinya proses menyusun kegiatan penilaian secara sistematis untuk mengukur perkembangan anak usia dini dengan tepat dan efektif. Jadi kalau ada rencana, nah pasti ya tolak ukurnya pun jelas itu. Untuk tujuan perencanaan ini mempermudah proses penilaian karena kan sudah dilakukan sudah terencana gitu. Menentukan teknik asesmen yang tepat dan menentukan indikator perkembangan anak. Jadi ada perencanaan, oh ini kita mau menilai aspek bahasanya misalnya. Nah, caranya seperti apa? Teknik yang baik itu seperti apa? Teknik asesmennya itu. Apakah sudah sesuai atau belum misalnya. Nah, berikutnya langkah perencanaan asesmennya. Ini yang pertama adalah menentukan tujuan penilaiannya. Jadi yang ingin dicapai, nah itu apa dari proses asesmen itu? Apakah untuk mengetahui perkembangan atau bisa juga untuk mengetahui kebutuhan stimulasi anak. Yang kedua adalah menentukan indikator, artinya menyusun tanda-tanda perkembangan yang akan diamati sesuai dengan aspek perkembangan anak usia dini. Ada indikatornya. Kemudian menentukan teknik penilaiannya. Nah, kita bisa memilih metode yang tepat, seperti observasi kah, atau checklist, portofolio, atau unjuk kerja sesuai dengan kebutuhan kita.
Nah, ini ada kategori ya, kategori penilaian di PAUD. Nah, ini bisa kita bantu juga dengan kategori-kategorinya. Nah, ini hanya sampel saja. Bisa dengan BB, belum berkembang, MB mulai berkembang, kemudian BSH, berkembang sesuai harapan, dan BSB, berkembang dengan sangat baik. Nah, kategori BB atau belum berkembang, nah ini indikatornya, anak belum menunjukkan kemampuan yang diharapkan dan masih memerlukan bimbingan penuh dari guru. Ini berarti kategori BB. Jadi belum ada Belum berkembang. kemampuan yang diharapkan misalnya, belum menunjukkan kemampuan yang diharapkan. Nah, masih harus dengan bimbingan guru, itu berarti belum berkembang. Kemudian kategori mulai berkembang, ini indikatornya anak mulai menunjukkan tanda-tanda perkembangan dengan bantuan guru. Jadi dia itu sebenarnya sudah terlihat tuh. Nah, perkembangannya sudah terlihat. Nah, dia sudah mulai bisa membaca, sudah mulai bisa bersosialisasi dengan temannya misalnya. Tetapi harus dengan bantuan guru. Nah, itu berarti Bantuan sudah guru. terlihat, sudah mulai berkembang. Kemudian BSH ini berkembang sesuai harapan, indikatornya berarti anak itu mampu melakukan kegiatan secara mandiri sesuai dengan tahap perkembangannya. Jadi sudah tidak perlu bantuan guru. Anak ini sudah mandiri ya. Nah, berarti sudah berkembang sesuai dengan harapannya. Kemudian yang level atas lagi adalah BSB, berkembang dengan sangat baik. Artinya anak mampu melakukan kegiatan secara mandiri dan dapat membantu temannya. Nah, jadi kalau masih di situ hanya untuk dirinya sendiri, berarti kan memang sudah berkembang sesuai harapan. Tapi kalau dia sudah mampu membantu temannya, nah punya rasa empati misalnya gitu ya. Nah, itu berarti dia sudah berkembang dengan sangat baik. Dia mandiri dan juga bisa membantu temannya juga. Nah, untuk komponen perencanaan asesmen ini yang pertama tadi, nah, kita lakukan tujuannya, tentukan tujuannya dulu, menentukan arah dan sasarannya, nah, termasuk indikatornya, termasuk tekniknya seperti apa. Nah, kemudian yang berikutnya adalah instrumennya. Instrumennya tadi, alat penilaiannya. Nah, seperti checklist kah atau rubrik kah. Nah, kemudian waktu juga kita perhitungkan, kita rencanakan juga. Nah, pelaksanaannya mau kapan. Nah, kemudian mau di mana misalnya. Itu. Kemudian kriteria penilaiannya, nah tadi juga kita gunakan sebagai instrumen. Nah, kemudian tujuan keseluruhannya, nah ini lebih ke harapan evaluasinya itu, agar asesmen ini bisa sistematis, nah kemudian terstruktur juga, nah termasuk bisa mengukur perkembangan anak ya secara menyeluruh, secara kesinambungan. Itu adalah komponen perencanaan asesmen. Nah, lalu bagaimana untuk merancang evaluasi atau asesmen ini? Nah, kita next saja. Menentukan tujuan evaluasi ini yang jelas. Nah, ini tentunya perlu kita lakukan ya. Ini memang merupakan bagian dari prosedur evaluasi. Nah, termasuk mengidentifikasi aspek yang akan dinilai. Nah, aspek perkembangan yang akan dinilai itu juga menjadi bagian dari proses evaluasi. Nah, kemudian memilih teknik evaluasi yang tepat ya sesuai dengan karakteristik anak. Kemudian menyusun instrumen dan menafsirkan hasil evaluasinya. Apakah sudah sesuai dengan kebutuhan kita atau tujuan kita sudah tepat belum? Nah, yang tak kalah penting adalah dalam kita melakukan evaluasi atau asesmen, nah, yaitu dengan penyusunan kisi-kisi. Apa sih itu kisi-kisi? Nah, kisi-kisi artinya pedoman penyusunan instrumen penilaian yang berfungsi sebagai panduan sistematis. Jadi fungsinya itu panduan sistematis bagi guru dalam merancang alat evaluasi. Itu adalah kisi-kisi. Jadi ada pedoman instrumennya, penyusun instrumennya. Gitu. Kisi-kisi memastikan bahwa setiap aspek perkembangan anak itu dapat dinilai secara terstruktur dan komprehensif. Fungsi kisi-kisi ini untuk mempermudah penyusunan soal atau instrumen penilaian, menjamin kesesuaian antara indikator dengan teknik penilaian yang digunakan, serta menjaga kualitas penilaian agar tetap valid
dan reliable dalam mengukur perkembangan anak usia dini. Fungsi kisi-kisi. Nah, komponen kisi-kisi yang harus ada ini adalah dari aspek kompetensi ya. Artinya kemampuan yang akan dinilai. Ini menentukan aspek perkembangan anak yang akan dievaluasi dalam proses pembelajaran di PAUD. Nah, lalu indikatornya seperti apa? Nah, indikator ini tanda perkembangan yang dapat diamati. Kita sesuaikan. Materinya ini juga kita sesuaikan juga. Nah, apakah sudah sesuai dengan kurikulum atau belum? Nah, termasuk tekniknya ini berupa cara penilaian kita, mau observasi kah, atau checklist, atau uji kerja, anekdot, wawancara misalnya. Nah, dan juga instrumennya. Contohnya ini contoh kisi-kisi saja ya. Nah, ini tentang mengenal warna ya. Jadi menyebutkan warna dasar ya, agak merah, kuning, biru ya. Dengan teknik observasi menggunakan instrumen checklist perkembangan. Nah, untuk motorik halus misalnya, nah ini meronceng manik-manik dengan pola sederhana. Kemudian dinilai melalui unjuk kerja menggunakan rubrik penilaian keterampilan. Ini berarti kisi-kisi ya. Nah, kemudian dari bahasa misalkan, menjawab pertanyaan sederhana tentang kegiatan sehari-hari, dinilai melalui tanya jawab dengan catatan observasi guru. Di kisi-kisi mau melihat bahasa anak misalkan, tuh anak ini mampu nggak ya gitu ya. Nah, bisa dengan nanti anak bisa menjawab pertanyaan atau tidak. Nah, ini yang masih sederhana ya. Kemudian domain kemampuan ya. Domain kemampuan itu ada kognitif, afektif, dan psikomotor. Kalau kognitif ini berarti berkaitan dengan kemampuan berpikir anak. Seperti mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, dan juga mencipta. Ini sesuai dengan aspek belum ya, taksonomi belum ya. Nah, contohnya anak dapat menyebut nama hewan atau warna misalnya. Kemudian dari aspek afektif ini berkaitan dengan sikap dan nilai pada anak. Nah, seperti mau berbagi kah, kemudian menghormati teman, disiplin, bertanggung jawab terhadap tugas misalnya. Itu adalah aspek afektif. Kalau aspek psikomotorik ini berkaitan dengan keterampilan fisik anak. Psikomotor itu berarti keterampilan fisik ya, keterampilan fisik anak seperti menggunting, melompat, meroncai, menempel, dan juga koordinasi motorik halus ataupun besar. Nah, itu berarti aspek psikomotor. Nah, ini domain kognitif ya, atau aspek kognitif. Nah, ini tadi berkaitan dengan kemampuan berpikir anak. Tingkatannya ini sesuai dengan taksonomi belum ya, yang sudah direvisi ya. Nah, ini dari C1 sampai C6 ya. C1 adalah remembering atau mengingat. Nah, yang kedua adalah pemahaman atau memahami. Yang ketiga aplikasi atau menerapkan. Yang keempat adalah menganalisis. Nah, yang kelima adalah mengevaluasi. Setelah yang terakhir adalah tahap mencipta atau kreasi, mengkreasikan. Nah, contohnya anak menyebut nama hewan. Ini berarti masih tahapnya itu adalah C1 ya, mengingat. Anak mampu menyebut nama hewan. Jadi masih aspek C1. Nah, beda misalkan anak ini mampu menerapkan nilai-nilai baik dalam lingkungan rumah misalnya. Itu berarti aspek C3 menerapkan. Kemudian berikutnya aspek afektif atau domain afektif nih. Domain afektif ini berkaitan dengan sikap. Jadi kalau afektif itu ya sikap dan nilai yang dikembangkan pada anak usia dini. Nah, contohnya di situ anak mau berbagi dengan teman. Oh, berarti ini aspek sikap ya, aspek afektif. Kemudian menghormati teman dan guru. Disiplin dalam kegiatan misalnya. Bertanggung jawab atas tugas yang diberikan oleh guru. Menunjukkan rasa empati misalnya. Bersikap jujur atau peduli, menolong teman misalnya. Itu adalah aspek sikap, aspek afektif. Kalau aspek psikomotor ya berarti yang berkaitan dengan keterampilan fisik tadi. Nah, dan juga gerak anak tuh. Ada menggunting, melompat, meroncai, kemudian menebalkan, kemudian berlari misalnya. Nah, yang berikutnya
kita harus bisa menentukan kata kerja operasional. Jadi kalau mau menyusun instrumen evaluasi, nah harus kita perhatikan kata kerja operasionalnya atau KKO-nya. KKO digunakan untuk menyusun indikator dan tujuan pembelajaran yang jelas dan terukur. Jadi kata kerja operasional ini membantu guru merumuskan capaian perkembangan anak secara spesifik sehingga dapat diamati dan dinilai dengan tepat. Ini adalah kata kerja operasional. Jadi sangat membantu ya. Nah, dalam kita menyusun instrumen penilaian. Nah, kriteria KKO yang baik yang pertama dapat diamati. Jadi perilaku yang dapat diamati, perilaku yang terlihat nyata. Kemudian yang kedua dapat diukur, artinya memiliki standar penilaian yang jelas, memang jelas ya. Kemudian yang ketiga sifatnya itu jelas tidak menimbulkan penafsiran ganda. Contohnya ini, anak mampu menyebutkan bilangan 1 sampai 10 dengan baik. Tuh. Ini berarti aspek menyebutkan itu ya, atau tadi cek 1 ya, remember gitu ya. Atau dengan kalimat menunjukkan gitu ya. Siswa mampu menunjukkan kemampuan berbicara di depan kelas gitu misalnya. Nah, kemudian menyusun. Nah, siswa mampu menyusun balok ini menjadi misalnya apa? Bangun sederhana misalnya. Termasuk misalkan menggunting ya. Ini kan berarti jelas ya. Kata kerja operasionalnya jelas. Anak mampu menggunting dengan baik dan rapi gitu ya. Berarti nanti yang kita amati, nah berarti hasil gunting mereka, hasil mereka menggunting. Oh ini sudah rapi belum? Oh yang sudah rapi berarti sudah tercapai gitu ya. Nah motoriknya sudah berkembang misalnya, tujuan pembelajarannya tercapai gitu ya. Tetapi misalkan dari aspek misalkan ini instrumennya tadi apa? KKO-nya tadi anak ternyata belum bisa menggunting misalnya gitu ya. Berarti kan di sini memang belum tercapai indikatornya. Nah, ini adalah contoh kata kerja operasional ya. Nah, untuk kognitif, nah ini bisa dipakai ya dalam kita membuat instrumen soal, instrumen penilaian. Ada menyebutkan, ini kalau kognitif ya, menyebutkan, anak mampu menyebutkan 1 sampai 10 misalkan. Anak mampu menjelaskan, tuh. Kemudian anak mampu mengidentifikasi, nah, anak mampu membandingkan, anak mampu mengelompokkan, nah, termasuk anak mampu menceritakan kembali cerita yang sudah dibacakan guru misalnya. Itu adalah aspek kognitif. Kalau aspek afektif, nah, artinya misalkan anak mampu menghargai teman di lingkungannya misalnya. Anak mampu memperhatikan, anak mampu menunjukkan sikap, nah sikap jujur, sikap peduli misalnya. Anak mau berbagi, nah anak mau menghormati, anak mau berpartisipasi. Ini berarti aspek afektif. Kemudian kalau aspek psikomotor berarti tadi sesuai dengan keterampilan gitu ya. Biasanya berkaitan dengan keterampilan anak gitu ya. Membuat prakarya misalnya, itu termasuk psikomotor. Anak mampu menggunting, mampu menyusun, menempel, melompat, meroncek, menggambar, mewarnai, dan lain sebagainya. Ini adalah contoh KKO aspek psikomotorik. Nah, ini contoh instrumen ya, contoh instrumen penilaian. Instrumen penilaian ini misalkan nih berupa checklist ya. Nah, anak mampu menyebutkan angka 1 sampai 10. Oh, ini sudah tercapai, kita checklist. Kemudian anak mampu menyusun balok sesuai polanya. Nah, oh ternyata masih dalam tahap perkembangan, tetapi dia sudah baik misalnya itu. Bisa kita checklist, kemudian beri catatan gitu ya. Kemudian anak berani tampil di depan kelas gitu ya. Oh, dia sudah mampu misalnya, berarti kita checklist. Nah, kemudian kategori penilaiannya, nah kita sesuaikan tadi. Oh ternyata dia masih butuh bantuan guru misalnya. Oh berarti sudah mulai berkembang misalnya. Oh dia misalkan mau membantu temannya misalkan. Oh berarti ini sangat baik perkembangannya. Berikutnya ini ada contoh anekdot ya. Nah, ini contoh rubrik penilaiannya. Nah ini untuk membantu guru ya. Nah, jadi kalau kita mau memberikan penilaian, nah berarti kan kita harus menyusun instrumen penilaian atau kisi-kisinya. Nah,
kemudian kata kerja operasionalnya kita sesuaikan. Nah, yang tidak kalah penting adalah rubriknya. Kita juga bikin rubriknya. Rubrik penilaian ini membantu guru menilai secara konsisten dan juga objektif. Nah, dari aspek kerapiannya misalkan dia sudah rapi belum. Nah, ini ada skornya. Dari 1 sampai 4 misalkan. Dari sangat kurang rapi, cukup rapi, sampai yang keempat adalah sangat rapi misalnya. Itu kita sesuaikan dengan kemampuan anak itu. Aspek kemandirian misalnya, kita kasih skor 1 karena masih dibantu penuh. Skor 2, dia sudah mulai bisa, tapi masih dibantu sebagian. Skor 3, dia sudah mampu gitu ya, tapi masih ada sedikit bantuan misalnya. Kemudian yang skor 4 misalkan dia sudah terlihat sangat mandiri ya. Nah, ini berarti kita sesuaikan dengan rubrik yang sudah kita buatnya. Nah, biasanya ini tantangan evaluasinya kalau kita lakukan evaluasi atau penilaian di jenjang PAUD. Nah, ini adalah perbedaan karakter anak. Jadi setiap anak itu kan beragam ya. Nah, apalagi biasanya kalau di PAUD itu kan bentuknya deskripsi. Nah, tidak hanya angka saja, tapi lebih ke deskripsi. Nah, dari aspek sosialnya, komunikasinya misalnya, atau motoriknya, banyak. Kemudian keterbatasan waktu guru. Nah, ini yang juga menjadi tantangan kita sebagai guru PAUD ya misalkan, atau guru TK. Nah, itu kan waktunya juga terbatas gitu. Banyaknya administrasi, jadi tidak hanya kita menilai satu anak saja. Nah, termasuk anak yang lain juga kita nilai, termasuk mungkin ada administrasi di kelas yang lainnya, dari sekolah juga misalkan tugas dari sekolah misalnya itu. Kemudian kurangnya pemahaman orang tua. Nah, itu juga kadang harus membutuhkan waktu kita ya. Nah, ekstra pikiran kita ya, misalkan untuk menjelaskan misalnya. Nah, maka solusinya, yang bisa kita lakukan adalah menggunakan instrumen sederhana misalkan. Si anak ini dengan si anak ini, misalkan hampir sama. Ya udah, instrumennya tidak terlalu banyak misalnya. Kemudian melibatkan orang tua dalam proses. Jadi bisa kita komunikasikan juga di sekolah dengan di rumah misalnya itu ya. Jadi orang tua pun juga bisa memberikan laporan. Gitu. Kemudian membuat jadwal observasi terstruktur. Jadi biar kita jelas mau ngapain hari ini, kemudian nanti seminggu ke depan mau observasi apa lagi misalnya, itu harus ada jadwalnya atau terencana. Gitu. Kemudian jangan lupa komunikasi rutin dengan keluarganya. Nah, biasanya ini yang kadang itu yang menjadi tantangan adalah ketika orang tuanya itu mungkin nggak di rumah atau misalkan punya aktivitas lain, misalkan sibuk dan lain sebagainya. Nah, ini juga menjadi tantangan kita ya. Nah, tapi sejauh mana gitu ya, nah agar kita bisa peran guru di dalam asesmen ini yang paling penting adalah menjadi pengamat yang baik. Jadi mengamati setiap perilaku dan perkembangan anak secara cermat dan berkelanjutan dalam berbagai situasi pembelajaran. Kemudian memberikan stimulasi sesuai kebutuhan anak, bersikap objektif dalam penilaian, jadi tidak rekayasa sendiri atau asumsi sendiri. Kemudian memberikan umpan positif dan menjalin komunikasi orang tua. Nah, inilah perlunya sinergi ya, sinergitas kita, guru dalam kegiatan pendidikan. Ya. Okay. Baik, insya Allah itu yang bisa disampaikan. Nah, ini ada kata motivasi ya. Nah, mungkin bisa kita kita refleksikan pada diri kita juga. Nah, jadi setiap anak adalah yang memiliki waktunya masing-masing untuk bersinar. Jadi setiap anak itu kan unik ya. Nah, jadi nggak bisa kita memaksakan anak itu harus bisa sekarang ya enggak. Jadi anak itu punya kemampuan yang berbeda-beda. Mereka itu punya kemampuan yang di situ bisa kita olah gitu ya, bisa kita bantu gitu ya. Nah, tetapi butuh waktu gitu ya, butuh proses ya. Dan mereka itu seperti bintang gitu ya, yang akan bersinar ya. Nah, sesuai dengan waktunya masing-masing. Ya. Jadi kita sebagai guru jangan sampai kita memaksakan kehendak kita ya
agar anak tuh, ini kok nggak bisa-bisa gitu ya. Nah, kita gregetan gitu ya. Nah, itu jangan, karena setiap anak itu kan unik gitu ya. Setiap anak itu punya potensi masing-masing. Setiap anak adalah bintang yang memiliki waktunya masing-masing untuk bersinar. Ya. Baik, itu saja Bapak Ibu semua. Nah, untuk sesi pemaparan materi dari kami ya, dari saya tutup dulu dengan kalimat Alhamdulillah, Alhamdulillahirobbilalamin, dan salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.